tugas CGP Modul 1.4. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan yang seindah-indahnya ke baginda alam Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDK Makanan 4, Dewan Guru SDK Makanan 4, serta teman-teman dari SD terdekat yang saya undang. Izinkan hari ini saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengikuti hari ini. Pembukaan acara dibuka oleh kepala sekolah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sengaja diundang oleh Pak Amal dalam acara ini dari sekolah-sekolah terdekat. Rekan-rekan sekalian, Pak Amal yang saya hormati juga sebagai yang akan memberikan materi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa di pagi hari ini yang cukup cerah walaupun belum sedikitnya musimnya, kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul di tempat SDN Karangkara 04 yang cukup mewah sekali ya, kayak di sawah dan di kali juga. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan Pak Kamal pada siang hari ini dalam rangka mungkin sharing ya, kaitannya dengan kegiatan pemahaman, simulasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Itu ya, hasilnya akan itu. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Kamal kita dapat memahami di era globalisasi ini, di era digitalisasi ini, memang banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Kita sebagai seorang pendidik ya tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Yang mau tidak mau itu kita dituntut harus mengikuti perkembangan zaman yang memang sekarang sudah era digitalisasi. Jadi harus bisa juga terkait dengan IT. Oleh karena itu, guru juga dituntut untuk berinovasi, ya, kemudian kreatif di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, oleh karena itu ini banyak hal yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari untuk kita sekalian sebagai pengayaan di dalam memberikan untuk pendidikan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, atas nama Kepala Sekolah SDN Karangkara, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan banyak terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf apabila memang nanti ada kehilangan yang kurang memuaskan atau kurang berkenan. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, sebab untuk materi nanti Pak Kamal yang akan memberikan pengarahan. Untuk itu marilah kita sama-sama kita buka acara workshop ya, sebagai workshop destinasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Karangkara 04 tanggal 26 Desember 2022 dinyatakan dibuka. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya selamat mengikuti kegiatan-kegiatan workshop tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi, yang mana bahwasanya di pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di EGN Karamakan Lengkap dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan yang seindah-indahnya ke baginda pembimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa datang menghadiri dalam acara kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Karamakan Lengkap. Perkenalkan, saya Kamaludin SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekaligus guru di SDN Karamakan Lengkap. Penerapan destinasi ini adalah salah satu aksi nyata forum berbagi dengan rekan sejawat dari modul 1.4 tentang budaya positif. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Kita lihat pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Di sini ada pertanyaan penanti. Nah, kita bisa menjabarkan. Saya lihat di sini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Lihat poin nomor 1. Nomor 1 adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Tidak. Kalau tidak, berikan alasan yang kenapa kemudian bisa mengatakan tidak setuju. Karena menurut saya kedisiplinan anak itu tidak harus dengan diikuti dengan hukuman, karena hukuman itu ya buruk kalau buat saya gitu ya. Tapi yang namanya disiplin anak itu kita untuk bisa mengajarkan kepada anaknya dengan cara baik-baiklah gitu ya. Dan mungkin segitu aja. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat poin kedua. Poin kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Dibaca poinnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Bunda setuju? Berikan alasannya. Kalau menurut saya ya, jadi pemberlakuan hukuman ini jadi meningkatkan kedisiplinan anak. Jadi hal positif seperti dia yang tadinya kurang lancar membaca, jadi bisa lancar membaca, semakin lancar membaca ya. Kemudian dia juga bisa jadi bisa menerapkan gitu kedisiplinan di kebiasaan. Jadi menerapkan kebiasaannya untuk senantiasa membersihkan tidak hanya halaman sekolah, tapi nanti efeknya akan dia tanggung jawabnya membersihkan di luar sekolah juga seperti di rumah dan lain-lain. Itu menurut saya. Oke, terima kasih masukannya. Lihat pertanyaan poin ketiga. Apakah memberi penghargaan berbentuk reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak? Setuju. Berikan alasannya. Coba Bu Novi, kenapa bisa mengatakan setuju? Untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya itu setuju ya. Karena dengan memberikan penghargaan hanya dengan memberikan anak kamu, ibu ini hebat, anak ibu pintar sekali, cuma dengan ucapan aja akan membuat diri anak atau peserta didik kita itu menjadi termotivasi untuk belajar lebih bagus lagi. Mungkin itu saja Kak.
Oke, terima kasih. Pertanyaan pemantik ini, hukuman, reward, punishment, dan sebagainya. Nah, dalam penerapan budaya positif dari modul 1.4 ini ada 6 sub bahasan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol diri. Yang keenam, restitusi bagian kedua yaitu penerapan segitiga restitusi. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti kegiatan kepalang tangan. Ini sudah saya terapkan di kelas 6 pada waktu saya penerapan dalam modul 1.3. Ibu bapak bisa baca di sini ilustrasi dari kejadian permainan tentang mengepalkan tangan, di mana ada 2 orang anak atau 2 orang guru bermain, yaitu tentang kepalang tangan. Saya bacakan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda ini bisa memberi, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, dalam permainan ini sebenarnya kita harus buka open-minded, buka pikiran kita. Kalau kita punya pemikiran, kalau kita punya pemahaman yang bagus, setebal apapun tangan itu, kalau kita berjalan sendiri, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh yang namanya koordinasi, butuh koordinasi. Kita punya ide sehebat apapun dijalankan, tapi kalau misalnya tidak dijalankan bareng-bareng, itu akan sia-sia. Pertama, ilusi guru. Guru adalah yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu ada stimulus, ada rangsangannya. Siapa sesungguhnya yang dikontrol? Dalam materinya kita fokus tentang teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku itu baik buruk, baik itu bagus, semuanya memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol artinya yang bisa mengontrol yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia dalam penerapan sekolah yaitu tentang kurikulum apa, Bu? Kurikulum merdeka, yaitu yang dikenal dengan 3P, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang mana 3P ini mempunyai 6 dimensi. Yang Ibu mungkin sudah tahu lagu ya? Ya, bisa ditanyakan bareng-bareng? Ya, kita mulai dari kata pelajar ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan pada pembelajaran 2.2 tentang penerapan budaya positif ada hubungannya dengan teori motivasi, hukuman, reward, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 2, yaitu motivasi yang berasal pada diri sendiri dan motivasi yang berasal dari orang lain yang dikenal dengan motivasi eksternal. Sedangkan pada diri sendiri yaitu motivasi
internal. Nah, nomor satu, salah satu contoh motivasi eksternal, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira apa Bu? Dalam menghindari keyakinan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira apa Bu? Bisa jadi kita akan dikucilkan. Bisa jadi kita akan merasa apa? Kalau kita melakukan kesalahan, akan merasa apa kita? Merasa apa? Dijauhi, bisa down, merasa bersalah. Yang paling utama kan, apabila kita tidak melakukan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan reward atau imbalan dari orang lain atau dari kepala sekolah. Kira-kira apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bisa jadi kita mendapatkan penghargaan. Kalau misalnya kita contoh misalnya dalam kegiatan lomba, itu reward itu bisa dari motivasi eksternal dari orang lain. Sedangkan motivasi pada diri sendiri kita, misalnya untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, itu kalau dari intrinsiknya. Yang ketiga, yang ketiga ini yang harus kita miliki, yaitu motivasi internal yang tujuannya untuk disiplin positif, yaitu untuk menghargai apa yang ada di diri kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, dan itu akan berdampak buat orang lain, bukan hanya buat diri kita. Kita sudah menerapkannya, kita sudah melakukannya, jadi itu yang paling utama, motivasi internal ada pada diri kita sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya tentang keteladanan sikap merdeka pada halaman 469, yaitu cetakan tahun 2013, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memuat memerintah diri sendiri, yang tadi ada hubungannya dengan motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari mana Bu? Berasal dari diri sendiri. Nah, perubahan pada modul 1.4 tentang budaya positif pada angkatan 7 ini, yang tadinya perubahannya ada 5, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula hanya ada 5 berubah menjadi 8. Satu, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yang mana dalam memberikan hukuman atau reward pasti ada efeknya, baik itu jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, penghargaan menghukum, dalam arti apabila kita melakukan penghukuman, apabila kita memberikan anak suatu kesalahan, pasti ada efeknya yang berhubungan dengan nomor 1. Yang ketiga, dalam penghargaan mengurangi ketepatan, artinya reward atau penghargaan hanya sebagai motivasi eksternal. Yang ketiga, penghargaan diberikan tidak efektif, anak akan termotivasi bukan pada dirinya sendiri, tetapi karena ada reward dari orang lain yang tadi kita bahas sebelum masuk ke modul. Ya, salah satu tadi hukuman, reward dan sebagainya. Yang kelima, bahwa penghargaan itu merusak hubungan, sangat jelas pasti ada kecemburuan anak-anak di dalam kelas kita. Lanjut. Ya, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ke sekolah itu apa Bu? Hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas teman atau mereka lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maaf itu cerita. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sandal, tidak memakai sepatu hitam. Itu apa? Hukuman. Sedangkan yang terakhir, lari menghindari dan hukuman dan konsekuensi yang pada umumnya kita lakukan di kelas kita masing-masing, di sekolah masing-masing. Contoh yang pertama terjadi, sedangkan konsekuensi itu
sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman untuk jangka waktu panjang atau pendek. Tanpa kita sadari mungkin kita misalnya mencubit anak, atau misalnya kita melukai hatinya dengan bahasa-bahasa yang kurang tidak nyaman, itu akan memberi dampak yang sangat panjang. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak. Contoh yang ketiga yaitu tentang hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Nah, dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Konsep pada hukuman, konsep dirinya itu yang judulnya apa, Bu? Berbohong, nggak jujur. Tapi dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Biasanya kita melakukan pendekatan ya, yang kita bahas hukuman di modul 1.4. Nah, biasanya kalau hukuman itu biasanya marah, terus kesal, rasa bersalah, merasa dipermalukan, ditekan keras, merasa tidak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi biasanya dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan dulu, biasanya harus dipanggil, jangan dipermalukan seperti dalam memberikan hukuman. Biasanya dalam bentuk bareng-bareng. Biasanya itu ada time out, ada break, misalnya terpanggil personal di kantor tanpa dipermalukan. Biasanya itu yang terjadi di kita dalam bentuk hukuman. Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam arti dalam membuat kesalahan dia itu digali sama kita seperti yang tadi saya ceritakan, tidak seperti dipermalukan di dalam kelas, terus kita panggil secara personal dalam bentuk tadi break atau istirahat, digali kenapa melakukan kesalahan seperti itu, terus apa yang membuat dia melakukan seperti itu, ada dasarnya. Nah, restitusi ini perlu proses dalam berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi bukan kita yang memberikan solusinya, tapi dibicarakan bersama-sama, berkolaborasi. Dan dalam restitusi ini membantu murid berpikir tentang seperti apa sih yang akan kita inginkan menjadi apa kita selanjutnya, seperti apa sih ini itu dengan tujuan mulia, dan bagaimana kita harus memperlakukan orang lain menurut Gozar tahun 2004 dalam bukunya dalam restitusi. Bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi ini kenapa sih dia melakukan tindakan seperti itu yang akan kita bahas tadi nanti tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang atau misalnya membuang sampah dan sebagainya. Yang kedelapan, bahwa ciri restitusi ini adalah intinya mencari apa? Mencari solusi dengan cara berkolaborasi. Melakukan kesalahan akan apa bu mereka? Akan apa? Enggak mau gabung, akan malu, merasa dikucilkan dan sebagainya. Itu. Nah, ini yang harus kita lakukan restitusi. Nah, perbedaan tentang hukuman yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, ada pasif, agresif dan meningkat. Sedangkan pada konsekuensi penguapan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi dalam permasalahannya bisa dipecahkan dengan cara tadi mencari solusi baru. Terus kemudian dalam restitusi di hukuman biasanya korban mendapatkan keadilan dalam konsekuensi yang sudah kita terapkan, misalnya melakukan kesalahan. Atau mungkin kita sebutnya peraturan atau tata tertib. Mengapa sih kita tidak melakukan peraturan saja, harus melakukan keyakinan kelas? Nah, ada 2 ilustrasi. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa bu? Coba dijawab.
lagi dari hilang. Apalagi? Pasti itu ada hubungannya dengan apa? Balik lagi ke kata peraturan. Kalau kita dalam berhubungan peraturan, konsekuensinya apa kalau misalnya tidak melakukan peraturan tadi? Dapatkan sanksi atau hukuman. Nah, yang kedua contoh, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter yang ada hubungannya kemarin kita. Untuk apa ini? Pencegahan apa? Pencegahan COVID. Nah, itu lebih ke peraturan. Tapi kalau kita punya keyakinan itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ada hubungannya tentang motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa kita harus melakukan keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai prinsip yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, bangsa, negara maupun agama. Nah, keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dalam diri sendiri. Seseorang akan lebih tergerak, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kita umpamakan, saya contohkan tadi seperti tadi. Kita tidak pakai helm, ada konsekuensinya bahwa kita akan takut ditilang. Tapi kalau kita punya keyakinan, oh saya mah pakai helm untuk apa? Untuk keselamatan. Saya mah helm itu unsur dari diri sendirinya, dari hati yang menggerakkannya, bukan karena mengikuti peraturan, karena tadi ada konsekuensinya diberikan hukuman atau tilang. Nah, ya saudara, nah nanti keyakinan. Nah, dalam budaya positif ini diumpamakan seperti lingkaran. Dalam mana di budaya positif ini pertama yang mendukung itu satu, harus dari lingkungannya, lingkungan yang mendukung, harus adanya kerjasama, harus adanya kolaborasi. Setelah lingkungan mendukung, di sekolah dalam hal ini kita bentuk yang namanya keyakinan keras, yang mana keyakinan keras ini disepakati. Nah, pada umumnya kan kita mohon maaf di sekolah bikin peraturan, si anaknya tidak tahu, mengetahui tidak? Tahu nggak sebelumnya si anak? Tahu ada jadwal. Jadwal tiket. Dalam bentuk peraturan pada umumnya, mohon maaf, anak tahu nggak tentang peraturan sebelumnya? Tidak kan? Kita harus mensosialisasikan dulu. Kita harus memberitahu, nih kamu jadwal tiket, kamu pakai seragam hari ini pakai apa dan sebagainya. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas disepakati, biasanya kita bikin di dalam kelas-kelas itu kita bikin pakai poster kelas seperti apa yang kita inginkan. Contoh misalnya tidak buang sampah sembarangan, dibuat kesepakatan bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas, akan terbentuk yang namanya peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, semuanya akan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, contoh ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif bersama fasilitator Bapak Dr. Trisno Widodo dari Kabupaten Bogor dan Ibu Lili Priyani sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Bekasi yang bertugas di SMA 2 Cikarang Utara. Ini salah satu rancangan tindakan aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana
terkoordinir oleh Bapak Dr. Andra Trisno Widodo dari Kabupaten Bogor dan pengajar praktik Ibu Lili Priyanti dari Kabupaten Bekasi bertugas di SMA 2 Cikarang Utara. Kita perhatikan rancangan tindakan aksi nyatanya. Judulnya yaitu tentang penerapan budaya positif. Pesertanya saya, di mana di sini dalam rancangan aksi nyata budaya positif ada yang melatar belakangi. Yang tujuannya yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan tujuannya salah satunya di situ meningkatkan keberanian rasa percaya diri peserta didik, menumbuhkan motivasi intrinsik, menumbuhkan budaya positif. Tolak ukurnya anak mampu membuat keyakinan, peserta didik mampu melaksanakan keyakinan, peserta didik mampu melaksanakan budaya positif di sekolahnya. Sedangkan ini masanya itu yang lebih ke langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam rancangan aksi nyatanya. Yang terakhir pasti adalah dukungan yang utama, yaitu dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kasih jawab dan semua warga sekolah, berkoordinasi dengan orang tua murid. Nah, yang tadi hanya berbentuk rancangan yang akan saya sampaikan nanti di modul 1.4 ada dalam bentuk videonya, bahwa dalam ciri-ciri keyakinan kelas atau sekolah, bahwa keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan ini bersifat universal, keyakinan ini biasanya dalam bentuk positif, keyakinan ini tidak terlalu banyak yang disepakati di kelasnya, keyakinan harus diterapkan di lingkungan sekolah dan di kelas. Semua warga kelas harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah. Dan dalam keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Enggak seperti yang kita buat dalam peraturan, biasanya itu flat, setahun kita nggak ada perubahan. Nah, dalam keyakinan kelas ini bisa kita revisi. Apakah berjalan dengan keyakinan kelas? Contoh misalnya tidak membuang sampah indikatornya. Nah, itu kita lihat perkembangannya dalam 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan bisa dirubah keyakinan kelasnya. Nah, kira-kira yang mana sih yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan di kelas masing-masing, hanya masih dalam bentuk peraturan. Nah, ditekankan di modul 1.4 ini tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya redaksinya, contoh, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, contoh peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan lebih kepada satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dalam peraturan keyakinan kelas yang dibuat yaitu tanggung jawab. Peraturan biasanya dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang
berperilaku. Terlihat definisi apa Bu kalau terlihat? Unsur apa di kita? Indra. Terlihat apa? Kalau di kita terlihat unsurnya indra apa? Mata. Kalau terdengar telinga. Kalau berperilaku sikap. Contoh definisi hormat. Kalau terdengar saat orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan, ini bekerja sama, terima kasih, tolong, permisi. Sedangkan kalau terlihat biasanya berempati terhadap perasaan orang lain. Tadi unsur matanya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, enggak sembarangan. Terus senantiasa berbuat baik. Contoh kegiatan hormat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya datang tepat waktu, tidak tampaknya berarti sering hadir terlambat. Tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampaknya acuh kepada teman dan guru. Ada nggak kita seperti itu? Nah, sekarang apalagi mohon maaf, kita mungkin di tahun 2020 sampai 2022 kita seperti kayak lost learning. Ada pembelajaran yang hilang karena pandemi ini, terkikis oleh budaya-budaya yang tadi namanya. Ada sisi positifnya tentang penggunaan gadget, tapi tidak kalah sisi negatifnya itu yang lebih banyak. Mungkin anak tergantungan dan sebagainya. Terus rasa sopan santun, rasa empati ke teman atau ke guru nggak berkurang. Mereka lebih kenal dengan dunia sendiri. Itu salah satunya. Misalnya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tapi kita rata-rata mungkin tampaknya tidak mengembalikan teman barang yang dipinjam, bahkan langsung tiba-tiba apa? Ambil, nggak tanpa bikin anak nangis dan sebagainya. Itu mungkin gadiran. Contoh yang kalau bekerja atau bekerja dan mengingat guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan dan acuh-acuh. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ada baiknya kita gerakan tangan kita buat refleksi SDG. Oke, setuju? Ya. Ayo berdiri ibu-ibu. Gerakan SDG-nya. Ya, kita ikuti gerakan saya tentang Marina dan Marijo. Ya. Nah, kita gerakan pertama dulu. Pertama, Marina, Marijo. Kita menerima kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan dan terima.
kebebasan. Dalam kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, biasanya berhubungan tentang kesehatan, rumah dan makanan. Kalau kita mengenal dalam ilmu pengetahuan sosial, mungkin kebutuhan ini lebih disebut dengan kebutuhan primer atau kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Nah, pokok ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini yaitu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima biasanya lebih ingin disayangi, diterima, meliputi kebutuhan tentang koneksi, tentang hubungan, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini seperti mencari teman, berhubung dengan keluarga, mencari pasangan hidup, relasi, atau misalnya hubungan tentang merawat binatang peliharaan dan komunitas-komunitas yang mana kelompok di mana kita bergabung. Sedangkan kebutuhan penguasaan yaitu lebih ke kebutuhan merasa diakui, kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Biasanya berhubungan dengan skill, kemampuan kita, di mana dalam itu kita merasa diakui atas prestasi, atas keterampilan kita, bahkan dalam penguasaan kita bisa didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini dianggap sangat berharga karena bisa membuat perbedaan, bisa membedakan, membuat pencapaian, mempunyai skill atau kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Sedangkan kebutuhan kebebasan biasanya kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini bersifat kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tidak menginginkan pilihan, mereka itu perlu banyak bergerak, tidak dibatasi oleh kita, tidak dikekang. Mereka dengan dunianya kita berikan kebebasan dalam ini. Tentunya kebebasan itu harus dituntut dengan kita, dituntun dengan tidak semata-mata hanya memberikan kebebasan saja. Biasanya dalam kebiasaan mereka pada anak usia di kelas itu biasanya mencoba hal-hal baru. Terus biasanya dia akan kebawa ke komunitas bahasa kerennya ini sekarang apa ya? Apa Gunung? Bahasa kerennya sekarang apa coba? Besti atau misalnya cycle-nya, gitarannya, nggak mau main dengan orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sedangkan kebutuhan kesenangan lebih berhubungan dengan merasa senang, biasanya dengan dunianya, anak-anak dengan dunianya bermain, tertawa. Nah, bayangkan bahwa hidup kita ini tanpa ada rasa kesenangan pasti akan merasa sedih. Nah, Glaser menghubungkan kebutuhan ini dengan kesenangan belajar. Contoh, semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti hewan anjing, lumba-lumba, primata itu dunianya mereka bermain. Walaupun sebenarnya mereka punya insting, punya intelijensi tinggi. Contoh hewan anjing mungkin yang kita tahu seperti apa, dia bisa membantu kepolisian dalam melacak suatu kejahatan atau kasus, atau hewan lumba-lumba yang bisa beratraksi dengan dipimpin oleh seorang instrukturnya. Nah, saat mereka bermain, mereka itu mempelajari keterampilan hidup yang penting, yaitu keterampilannya itu kesenangan, bahwa manusia itu semuanya tidak sama, manusia itu berbeda. Nah, contoh kasusnya itu kayak, nah di sini ada seorang Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Kita perhatikan coba. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda, kita
si Doni, kalau menurut saya pribadi, bahwa si Doni melakukan seperti itu karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang mana kira-kira kebutuhan yang dipenuhinya? Yang dari mana tadi? Kalau si Doni ngambil makanan ke temannya, kira-kira apa? Kebutuhan apa yang ada darinya itu? Kebutuhan apa? Coba bisa sebelumnya coba. Enggak yang lima yang ada di sana, yang lima itu. Yang belum itu yang lingkaran. Yang lingkarannya. Nah, kira-kira si Doni melakukan seperti itu, kira-kira dia apa sih yang kira-kira dia terpenuhi dalam kebutuhan dasarnya? Apa Bu? Kebutuhan apa? Si Doni kan Ibu Ambar tadi kasusnya dia mengajar di kelas 2. Dia tidak apa selalu mengambil apa tadi? Makanan ke temannya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang pertama? Yang utama yaitu kebutuhan Kasih sayang. yang pertama yang diinginkan kita bertahan hidup. Mungkin dia dalam rumahnya orang tuanya tidak diberikan apa? Tidak diberikan Kasih sayang. tidak diberikan apa? Mengambil makanan itu. Tidak diberikan apa? Tidak diberikan sarapan, tidak diberikan bekal, sehingga dia memaksa untuk merebut orangnya. Selain kebutuhan bertahan hidup, apalagi mungkin dia kasih sayang tidak didapatkan oleh orang tuanya, tidak diperhatikan. Salah satunya mungkin juga dia pengen apa? Kebebasan dalam bentuk mungkin perhatian dari gurunya. Ada kan anak-anak di kita mungkin yang mencari bahasanya mungkin sensasi atau caper yang sebenarnya pengen diperhatikan dari kita. Nah, pada posisi ini yang akan saya bahas lebih banyak tentang 5 posisi kontrol kita. Nah, dalam 5 posisi kontrol, lihat Bu, poin-poinnya yang di blok warna merah coba Bu. Kalau kita kasus anak yang bermasalah, rata-rata kita lihat Bu. 1 sebagai apa? Penghukum. 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang 3 pembanyak apa? Yang kelima manajer. Nah, sebagai seorang pendidik guru yang baik, kita harusnya ada di posisi nomor 5, posisi kontrol dalam menyikapi suatu masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Saya pun sebelum mengenal materi budaya positif ini, saya lebih ke fokus ke nomor 1, 2, dan 3. Mungkin sama seperti yang Ibu lakukan. Rata-rata kita sebagai apa Bu? Sebagai apa? Sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum. Yang kedua, selain sebagai penghukum, kita sebagai apa? Pembuat si anaknya merasa bersalah. Mungkin diintimidasi, terus dikasih pertanyaan yang seolah-olah menyudutkan dan sebagainya. Nah, mungkin kita juga sudah nyampe ke level 4 atau level 3. Sebagai teman kita mungkin merangkul, mendekati, terus memberikan apa ya, dari hati ke hati dibicarakannya. Nah, alangkah baiknya kita harus sebagai pendidik dalam 5 posisi kontrol harus bertindak sebagai manajer. Manajer di sini bukan sebagai kepala sekolah Bu ya, tapi kita sebagai pendidik, sebagai orang yang dituakan di kelasnya, sebagai wali kelasnya dalam menyikapi masalah harus bertindak sebagai manajer. Apa itu manajer? Kita lihat contoh. Nomor 1 aja kita bahas tentang motivasi guru berbuat. Misalnya kalau menghukum biasanya rata-rata menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah biasanya kita diapain? Kita ceramah. Ibu ini kecewa sama kamu kenapa sih dalam seperti ini dan sebagainya. Sedangkan sebagai teman biasanya kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya lebih sebagai temannya. Sedangkan pemantau kita menghitung dan mengukurnya. Atau misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu apa lebih apa Bu? Lebih bertindak sebagai apa? Yang kedua, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan efeknya. Itu kita merasa apa? Menjadi orang yang menghukum. Kamu awas ya kalau ngelakuin dari segi perkataan.
Sedangkan dari pembuat merasa bersalah, kamu sebenarnya sudah tahu itu nggak boleh lakukan ya, tapi kamu apa-apa dan sebagainya. Kita lebih kepada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Contoh misalnya dalam ini, poin kedua, murid berkata misalnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau misalnya ini kita sebagai pendidik ya, bukan si anaknya. Kedua, sebagai pembuat bersalah pasti maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, sebagai seorang manajer, kita harus tahu bagaimana caranya bisa memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Dampak pada murid, kalau menghukum pasti jatuhnya kalau dihukum akan ngapain lagi? Pastinya akan merasa mengulangi kesalahan lagi. Kalau membuat orang merasa bersalah, dia akan merasa apa? Merasa merendah diri atau merasa dikucilkan. Sebagai teman, lemah, kita merasa cek saya guru mendekat. Ada kan yang guru yang dekat sama muridnya. Tapi kalau sebagai manajer kita akan mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri dari suatu kesalahan yang kita perbuat. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang sering kita ajukan dalam 5 posisi kontrol kita. Contoh, misalnya dari yang saya garis bawahi itu kata dasarnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pasti di situ posisi kontrolnya pasti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu mau begini, kamu begitu. Apa? Berarti kita ngapain? Sebagai guru. Tapi kalau misalnya, ayolah lakuin demi ibu, demi bapak, kamu bikin perubahan dan sebagainya, itu sebagai teman. Tapi apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu lebih ke manajer, mencari apa? Mencari solusi. Sedangkan kamu mah selalu banyak air, kamu paling gak bisa apa kata-kata itu yang dari posisi kontrolnya rata-rata kita baru sampai di level 3, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan teman. Nah, di dalam posisi kontrol ini sebaiknya kita sebagai apa? Sebagai manajer. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dari yang dihadapi anak. Nah, di sini contoh penjelasannya bahwa peraturan itu pemantau konsekuensi ini diterapkan pada kita di posisi 5, yaitu sebagai manajer, di mana nilai-nilai manajer ini harus diperbaiki. Kita punya cara dalam menyikapi suatu masalah, bukan hanya lagi menjudge, menghukum, merasa bersalah dan sebagai manajer. Nah, itulah materi dari budaya positif tentang 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa memposisikan bahwa kita ini adalah yang bisa ditiru dan sebagainya. Bahwa kita yang menggerakkan tenaganya, yang bikin perubahan kita rubah pola pendidik kita demi anak, menuntun mereka ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah materi terakhir, sesi terakhir pembelajaran tentang segi 3 restitusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, segitiga restitusi ini yaitu membentuk segitiga kayak dimulai dari lihat yang garis merah yang dalam kotak. Di situ yaitu dalam suatu anak melakukan kesalahan kita harus melakukan apa? Harus menstabilkan identitas. Dengan cara apa gitu? Misalnya kalimat pemantiknya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi kita jangan langsung menjudge anak, jangan langsung anak diberi hukuman, jangan anak merasa paling bersalah dan sebagainya. Tapi kita stabilkan dulu nih, mungkin berhubungan dengan emosinya, menstabilkan identitasnya pada dirinya, yaitu dengan cara setiap orang melakukan kesalahan, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan
menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, ini lebih ke menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyelesaikan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ini contoh penerapan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini validasi kebutuhan. Contohnya, membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu power, freedom, love and belonging, fun and service, yaitu tadi tentang 5 kebutuhan dasar. Pada umumnya, mereka melakukan kesalahan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, validasi kebutuhannya, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, itu tadi bagian restitusinya kedua tentang validasi kebutuhan. Sedangkan validasi yang ketiga tentang menanyakan keyakinan, di mana anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misal, pertanyaan pengantinnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas ideal seperti apa sih yang kita inginkan? Kamu ingin menjadi anak seperti apa di masa yang akan datang? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, dari ketiga restitusi ini yang akan menjadi solusi dari permasalahannya. Contoh, di sini intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkatkan dengan cara non-konfrontatif dengan target orang lainnya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak menghukum, pertanyaan-pertanyaan yang tidak merasa memberikan mereka merasa bersalah. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat baik lagi nak? Apakah wajar kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu akan melakukan lagi? Seperti apa sih kamu punya masalah? Bisa saya bantu? Saat ini kamu harus berbuat apa? Apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu diperlakukan pada saat ini? Dan sebagainya. Ini contoh-contoh kasus yang akan kita gunakan. Nah, ini salah satu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, silakan menyaksikan. Ini adalah tugas tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi di sekolah. Tugas dari modul ini itu dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang segitiga restitusi. Ada 2 kasus yang saya ambil, kasus anak datang terlambat, dan kedua kasus anak tidak mengumpulkan tugas. Restitusi yang sudah kita bahas pada modul
validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Ini skenario kasusnya saya ambil seorang murid bernama Padlan yang datang terlambat masuk sekolah karena ketiduran kemalaman karena asik bermain Mobile Legends sehingga dia telat. Sedangkan kasus kedua yaitu saya mengambil anak Risma karena saya tidak masuk pada rapat KDG di kecamatan, dia tidak mengajarkan tugas, sedangkan saya sudah memberikan tugas kepada Pak Yusuf agar tidak terjadi kelas kosong, tapi dia malah keenakan tidur dan tidak mengerjakan tugas. Dan di akhir saya panggil dia di jam istirahat untuk melakukan segitiga restitusi. Ini ilustrasi ketika kasusnya Padlan yang terlambat saat masuk pelajaran dimulai. Ini penerapan segitiga restitusinya. Padahal dipanggil saat jam istirahat, tidak ada teman-teman di kelasnya, seolah-olah dia tidak merasa dihakimi, tetapi lebih tidak sebagai posisi manajer. Dengan tadi penerapan satu menstabilkan itu, terus kenapa sih dia datang terlambat? Dibicarakan lebih dari hati ke hati. Kenapa dia bisa terlambat? Terus kira-kira apa yang ditanyakan kembali? Jawabannya bukan dari kita, masalah cari solusinya, tapi dari si anaknya. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Refleksinya tentang tanggapan peserta didik atas kesalahan yang terbuat. Ini kasus kedua tentang saya panggil saya sebut Risma yang tidak mengerjakan tugas, yang lainnya pada sih mengerjakan tugas, sedangkan dia sedang asik-asikan, malas-malesan, bahkan sampai ketiduran dan akhirnya tidak mengumpulkan tugas. Sama perlakuannya seperti Padlan, saya panggil di sela-sela jam istirahat untuk melakukan segitiga restitusi yang tadi 3 tahapan itu, dimulai dari menstabilkan identitas sampai menanyakan keyakinan. Dari penerapan segitiga restitusi ini, kita sebagai manajer tidak serta-merta menyalahkan dari peserta didiknya, tapi kita lebih mencari solusi bersama dari permasalahan yang mereka hadapi.
berbuat. Nah, kesimpulannya bahwa penanganan kasus yang melakukan guru dengan pendekatan segitiga diskusi, guru dapat memposisikan dirinya sebagai posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang membuat peserta didik menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab mengakui kesalahan yang kalian berbuat. Alhamdulillah, sampailah kita di sesi terakhir, yaitu kegiatan refleksi dari yang sudah saya jelaskan dari pertama tentang pemahaman, pengenalan, penerapan budaya positif dari modul 1.4. Nah, kita di sesi terakhir ini akan melakukan refleksi. Apa sih yang sudah kita dapatkan, apa sih yang sudah kita ketahui dari pembelajaran ini. Yang pertama kita lihat coba. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mas, siapa yang bisa menjelaskan, menjawab? Silakan Bu Nur. Kalau saya pribadi ya, setelah saya mendengarkan penjelasan Bapak ya, di sini saya bisa menambah wawasan saya yang sangat minim sekali ya. Jadi dengan mendengarkan kajian, maksudnya dengan mendengarkan penjelasan Bapak, saya jadi menambah wawasan. Ya, diantaranya yaitu ketika kita menghukum anak itu tidak serta-merta membuat anak berubah menjadi lebih baik. Bahkan setelah kita memberikan hukuman, bisa saja anak menjadi lebih parah tingkat. Iya, dalam alasannya. Itu saja yang saya. Oke, terima kasih Bu Nur atas refleksinya. Pertanyaan kedua, coba perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya dalam penerapan mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, Bu Yuli silakan Bu Yuli. Ya, silakan. Selama mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir, saya merasa senang. Terus tadi juga ada ice breaking-nya, jadi merasa senang mengikuti sesi ini. Nah, terus sesi ini tuh membuat saya termotivasi untuk melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Oh ya, berarti lebih kayak lebih muncul motivasi intrinsiknya ya dari diri sendirinya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah kita lakukan selama mengikuti modul ini? Mungkin Bu Yuli bisa menjawab. Ya, apa? Coba. Ya, peran Pamong yang saya pelajari yang tadi yang Pak Kamal sampaikan ternyata ada 5. Tapi selama ini yang saya lakukan di sekolah itu poin yang nomor 3 yaitu sebagai teman, gitu ya. Jadi untuk mengajarkan anak-anak kita berperan sebagai
lingkungan. Pada awalnya kita juga harus pertama mungkin selain seperti kawan, kemudian kita berlanjut juga harus menjadi seperti manajer. Manajer itu artinya adalah menjadi seorang atau pemimpin yang bisa mengarahkan. Kita harus bisa mengarahkan kepada anak didik kita untuk menjadi murid yang menjadi lebih baik. Demikian. Oke, terima kasih Bu Mani. Nah, demikian paparan dari saya tentang penerapan budaya positif. Garis besarnya yang saya tarik dari bernama ini, dalam melakukan perubahan budaya positif, kita perlu adanya kolaborasi, perlu adanya koordinasi dari semua unsur terkait, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, teman, anak murid, bahkan dari dinas-dinas terkait kalau bisa kita undang untuk bisa penerapan budaya positif di sekolah ini agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Nah, saya ucapkan terima kasih dalam kesempatan ini. Terima kasih telah membersamai saya dalam menuntun laku baik. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Bisa diikuti kata-kata saya? Oke, kita mulai ya. Kalau bilang saya salam guru penggerak, kita bilang salam guru penggerak. Terus Indonesia maju. Salam guru penggerak. Ya, bisa diikuti. Salam guru penggerak. Nah, guru bergerak Indonesia maju. Gitu. Ya, bisa? Ya, kita ikuti ya. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Luar biasa. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onda Suhanda SPD, Kepala Sekolah SDN Karangmekar 04, di mana tempat tugas CGP Bapak Kamaludin bertugas. Dalam hal ini saya sangat berkesan kaitannya dengan ada kegiatan calon guru penggerak yang dilaksanakan oleh Pak Kamaludin. Pada saat itu dia memberikan workshop, ada beberapa informasi baru kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar yang sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan belajar mengajar para guru-guru, sehingga guru mendapatkan beberapa motivasi, inovasi yang baru kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa media pembelajaran yang sangat membantu sekali untuk tugas beliau. Maka dari itu, kepada rekan guru, mari kita ikuti jejak Pak Kamal yang memang sudah melaksanakan kegiatan CGP yang sudah dilaksanakan beberapa minggu ke belakang. Mudah-mudahan nanti ini menjadi motivasi buat guru-guru yang belum ikut CGP. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya guru di SDN Karangmekar 04. Saya adalah teman sejawat dari Bapak Kamaludin, calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kami yang telah diterapkan oleh Bapak Kamaludin. Di sini beliau sudah membiasakan budaya positif kepada anak atau peserta didik dengan membiasakan sholat duha sebelum belajar, senam bersama, dan kegiatan berbagi kepada sesama, serta banyak lagi kebiasaan budaya positif yang telah beliau terapkan, sehingga sekolah kami banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dan dilihat dari siswa atau peserta didik yang sangat antusias dengan perubahan yang diterapkan oleh Bapak Kamaludin.
Dari beliau, saya belajar banyak hal, terutama dalam menerapkan budaya positif kepada anak, tanpa dengan adanya hukuman atau dengan kekerasan. Tapi beliau mengajarkan dengan penuh kesabaran dan menggunakan pendekatan secara personal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, teman sejawat dari Pak Kamaludin SPD. Setelah saya mengikuti seminar diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Dan ternyata dalam pembelajaran itu, kita tidak boleh sebagai penghukum, namun kita alangkah baiknya yaitu sebagai manajer. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mami Hamimah. Saya rekan sejawat dari Bapak Kamaludin SPD. Setelah mengikuti kegiatan yang beliau sampaikan, kegiatannya materinya cukup bagus. Dimana kita tidak boleh asal dalam memberikan hukuman kepada anak didik. Pesannya yaitu terus berinovasi, berkarya, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari SDN Bantar Jaya 4. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Kamaludin SPD. Pesan saya setelah mengikuti kegiatan dari Bapak Kamaludin SPD, kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kita sebagai pendidik ataupun sebagai guru. Hal yang saya ingat adalah salah satunya adalah kita jangan menghukum peserta didik apabila mereka berbuat kesalahan. Karena hukuman yang kita berikan belum tentu bisa membuat mereka lebih baik lagi. Bahkan mungkin sebaliknya. Pesan untuk saya sendiri dan untuk para pendidik, kita harus lebih semangat lagi dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus lebih semangat lagi dalam mencontohkan yang baik kepada peserta didik kita, dan kita harus termotivasi dalam hal-hal yang lebih baik lagi demi peserta didik kita dan untuk kita sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopianti, guru SDN Bantarsari 03, rekan sejawat calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Kamaludin, guru SDN Karangmekar 04, Kabupaten Bekasi. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya lebih mengetahui tentang pemahaman budaya positif sekolah, seperti pembiasaan baik, restitusi, 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Semoga dalam kegiatan diseminasi ini saya lebih mengetahui apa yang terjadi dan apa saja yang akan saya lakukan dalam peningkatan di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Mariani, guru SMPN 1 Atap Kedungaringin. Saya rekan kerja dari CGP Pak Kamaludin SDN Karangmekar 04. Di sini setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi tentang pemahaman budaya positif, saya sangat antusias sekali, dan situ saya mendapatkan pengalaman dan ilmu yang saya dapat. Di antaranya itu ada pola segitiga, restitusi, dan sebagainya. Harapan saya ke depannya dengan adanya CGP, pembelajaran ini bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.